bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu amanah yang Allah berikan kepada mereka itu sebagai kawan, sebagai pemimpin, sebagai pelindung, sebagai penanggung jawab terhadap istrinya. Kenapa? Allah sudah memberikan mereka kelebihan dari yang lain. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, itu Allah berikan kepada laki-laki itu kelebihan dari sisi apa? Satu, fisiknya dia berbeda. Kenapa dia harus menanggung beban, gitu ya, menanggung beban yang besar untuk melindungi keluarganya, dan kelebihan-kelebihan yang lain. Wajibnya anfaqu min amwalihim, dan dia harus memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya itu dari harta mereka. Maka karena itulah mereka disebut sebagai pemimpin. Sedangkan tugas kita di ayat berikutnya, as-salihatu qanitatun hafizatun lillahi bima hafidallah. Kalau kita mau membahas ayat ini 3 hari ini aja sudah selesai sebenarnya. Jadi tugas kita itu adalah as-salihatu qanitatun hafizatun lillahi bima hafidallah. Ya. Dan ini nanti akan diperinci tentang bagaimana menjadi salihah, bagaimana menjadi qanitat, bagaimana menjadi hafizah, ya. Itu ada perincian-perinciannya yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan itu dan banyak hadisnya, gitu ya. Ibu nanti kita akan coba ini, tapi kita sharing saja. Kalau memang ada hal-hal yang aplikatif atau implementatif langsung ibu tanyakan. Kadang-kadang lebih bisa menyentuh persoalan yang terjadi jika tidak hanya teori saja, tapi kita langsung studi kasus, gitu ya. Dan kalau tadi disampaikan peran-peran saya di berbagai lembaga, itu hampir semuanya terkait dengan masalah keluarga. Mau di Rumah Keluarga Indonesia, di P2TP2A, di Puspada, di RKI dan sebagainya, itu semuanya hampir persoalan-persoalan keluarga. Kenapa? Bahkan keluarga ini sekarang menjadi sebuah isu yang mengemuka di negara kita karena banyaknya persoalan-persoalan yang itu sumbernya adalah keluarga, ya. Terutama kalau hari ini kita fokus pada masalah suami istri. Ibu-ibu, di dalam surah Al-Baqarah ayat 228 itu sebenarnya ayat-ayat yang berbicara tentang masa iddah, ketika istri itu dicerai. Tapi di bagian akhir ayat 228 itu ada ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu 'azizun hakim. Di situ Allah menyampaikan kepada mereka, kepada kita, dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang adil. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ayat ini juga menjadi penegas bahwa perempuan itu tidak seperti yang digembar-gemborkan oleh orang-orang yang atau mereka menuntut adanya kesetaraan gender ya selama ini dari ibu. Mereka menganggap bahwa dalam Islam istri itu di bawah suami. Istri itu manusia kelas kedua, gitu ya. Padahal dalam Islam tidak. Kenapa laki-laki itu memang di Allah berikan amanah mereka sebagai pemimpin? Karena nggak mungkin dalam sebuah lembaga organisasi ada 2 kepemimpinan. Allah memimpin bumi itu tauhid satu. Kenapa kalau pemimpin lebih tidak satu, berantem mereka itu, gitu. Maka dalam rumah tangga tegaknya sebuah lembaga itu adalah ketika ada seorang pemimpin yang adil. Bahkan ketika ibu-ibu melakukan perjalanan lebih dari 2 orang harus diangkat 1 orang pemimpin. Kenapa? Ada yang bertanggung jawab itu. Bukan karena dia lebih dimuliakan, tidak. Kalaupun Allah mengatakan dia diberi kelebihan, kenapa? Karena amanahnya memang lebih, gitu, dari kita. Sedangkan kepemimpinan itu akan tegak manakala ada apa? Ketaatan dari yang dipimpinnya. Presiden itu nggak akan tegak ke pemimpinannya, kemuliaannya, harga dirinya kalau pembantunya nggak taat kepadanya. Dalam rumah tangga demikian juga, tidak akan tegak ke pemimpin
dengan kekawaman seorang suami manakala tidak ditaati oleh orang-orang yang pimpin. Maka tegaknya kekawaman adalah dengan ketaatannya kita sebagai makmumnya. Tetapi makmum itu tidak kemudian tidak mulia. Makmum itu kalau sekarang disebut sebagai followers kalau dalam sosial media, netizen, ya Bu ya. Gimana netizen itu bisa merubah sebuah opini, gitu kan? Kekuatan followers itu justru dia membangun kepemimpinan dari belakang, gitu. Jadi sama mulianya, mau yang jadi imam, mau yang jadi makmum, mau yang jadi qawam, mau yang jadi yang dia pimpin, sama mulianya di hadapan Allah. Tidak ada yang kemudian apa Allah mengatakan suami itu mulia, tidak. Bebannya berat. Bahkan kita dimuliakan dengan adanya perempuan itu terwalikan seumur hidupnya. Terwalikan itu apa? Terlindungi, terjaga, ada yang menanggung. Kalau dia belum menikah, siapa yang walinya itu? Ayah. Maka kalau sudah menikah, walinya adalah suaminya. Maka ijab kabul itu bukan kemitraan. Ijab kabul ketika qabil tu nikah itu ayah kita menyerahkan kita pada suami kita, itu bukan kemitraan, tapi itu penyerahan. Yang selama ini sudah saya tanggung, saya walikan, sekarang tanggung jawabnya pindah ke engkau. Kayak jual beli Bu sebenarnya. Tetapi di situ Allah memberikan arahan-arahan dari ayat-ayatnya, bagaimana jadi seorang qawam, bagaimana jadi seorang makmum, gitu seperti itu. Tetapi tidak kemudian menyebabkan laki-laki ini masuk surga, tidak. Kenapa? Karena inna akramakum indallahi atqakum. Yang kemudian siapa yang lebih mulia di antara mereka adalah siapa yang lebih bertakwa kepada Allah. Tetapi keperwalian seorang laki-laki itu sampai akhirat, Ibu. Ketika kita dihisab kelak, jika suami kita di dunia tidak menjalankan tugas-tugas kekawamannya kepada kita, dia akan bertanggung jawab. Minimal dia tetap jadi benteng kita dari api neraka. Berat mereka. Kalau kita mau masuk surga melengkang, suami kita nggak peduli, kita nggak tahu urusannya. Maka kalau di ayat itu, kalau di surah Abasa itu disampaikan fa'idza ja'atis shakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Sayang. Yang saling apa itu melindungi ada sendiri-sendiri nanti. Tetapi tanggung jawabnya di akhirat nanti ibu suami bertanggung jawab pada istri. Gitu ya, ibu-ibu rahimahumullah. Kemudian dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, qala Allahu Azza wa Jalla, ini hadis qudsi ya Ibu. Idza aradtu an ajma'a limar'il muslim khairat dunya wal akhirah ja'altu lahu qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa jasadan 'alal bala'i sabiran wa zawjatan mu'minatan tasurruhu idza nadhara ilaiha wa tahfaduhu idza ghaba 'anha fi nafsiha wa maliha. Dalam hadis qudsi, paham bedanya hadis qudsi dengan hadis dari Nabi ya Bu ya? Kalau hadis qudsi itu sebenarnya firman Allah tetapi disampaikan oleh lisannya Nabi. Kalau hadis yang lain itu adalah perkataan, perbuatan atau pendiamkan dari Rasulullah itu kemudian yang menjadi sumber hukum bagi kita. Nah ini hadis qudsi sebenarnya disampaikan apa kata Allah, jadi bukan kata Rasulullah. Kata Allah, apabila aku menginginkan untuk menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat bagi seorang muslim laki-laki maksudnya ya ibu, maka aku jadikan hatinya khusyuk dan lidahnya banyak berzikir, tubuhnya sabar dalam menghadapi penderitaan, dan aku jodohkan dia dengan seorang istri mukminah yang menyenangkannya bila ia memandangnya. Jadi ini ada 3 kriteria.
wa zaujatan mu'minatan tasurruhu idza naqara ilaiha, yang jika dia memandang menyenangkan, kemudian wa tahfaduhu idza ghaba anha, dan menjaga kehormatan dirinya, kemudian fi nafsiha wa maliha, dan dia juga menjaga atau memelihara harta suaminya bila suaminya sedang tidak bersama. Nah, ini merupakan bagian juga penjelasan dari surah An-Nisa 34 tadi Ibu, yang berkenaan dengan as-salihat qanitat hafidhah gitu ya. Nah, kalau kemudian kita hari ini membahas tentang apa sih kewajiban kita, Ibu mau bahas hak dulu apa kewajiban dulu? Enaknya yang mana dulu? Kewajiban dulu aja ya. Soalnya nanti kalau akhir biar menyenangkan, gitu ya. Ibu gitu ya. Nah, kewajiban kita yang pertama diambil dari hadis ini saja ya. Ibu-ibu, bagaimana kita dari 3 hal ini? As-salihat, kalau kita bicara tentang as-salihat, solih itu kesolihan itu kebaikan. Maka seorang perempuan yang solih itu, kalau dalam hadis itu kan dikatakan gini, jika seorang perempuan sholat 5 waktu, saum di bulan Ramadan, menjaga farjinya dan taat pada suaminya, silakan dia masuk surga dari pintu manapun. 8 pintu surga yang Allah janjikan kepada kita ya. Nah, kita bedah satu-satu. Apa yang dimaksud dengan seorang perempuan yang solihah? Artinya dia punya kewajiban di luar daripada kewajiban suaminya. Jadi ketaatan pada suami itu nomor 3 setelah Allah, Rasul, baru suaminya kalau dia sudah menikah. Maka yang dimaksud dengan solihat adalah seorang perempuan yang dia menjalankan tugas-tugasnya sebagai hamba, yang dia menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Tuhannya. Maka yang jelas rukun Islamnya harus terpenuhi, gitu ya Ibu ya. Sholat, saum, kalau zakat tergantung dia mampu atau tidak, gitu ya. Haji dan umroh juga tergantung mampu atau tidak, gitu kan, seperti itu. Haji bukan umroh, kalau umroh sholat sunnah ya Ibu. Nah, solihat ini bisa kita lihat satu dari salimul akidah. Akidahnya harus selamat dulu, ya. Salimul akidah. Ibu-ibu yang tidak berkaitan dengan kemusyrikan, tidak percaya pada hal-hal yang akan membuat imannya itu goyah, tidak percaya dukun, tidak fasik, tidak munafik, tidak musyrik dan lain sebagainya, itu akidahnya selamat, ya. Akidah ini yang nomor 1. Kenapa? Kalau akidahnya bermasalah, yang lain tidak akan diterima oleh Allah. Jadi kesolihan itu satu dilihat dari akidahnya dulu. Yang kedua dari sahihul ibadah, ibadahnya harus sahih, ibadahnya benar. Jadi seseorang itu melakukan ibadah akan diterima oleh Allah dengan 2 syarat. 1, niatnya benar karena Allah. 2, caranya harus sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah-ibadah yang wajib. Maka kesolihan itu dilihat dari itu. Yang ketiga adalah natinul khuluq, akhlaknya yang sempurna. Jadi akhlak itu sebenarnya buah dari akidah yang benar dan buah dari ibadah yang benar. Minimal tiga ini kita sudah masuk dalam as-salihah. Walaupun kalau kita bedah masih ada muasafat-muasafat yang lain, tapi minimal 3 ini sudah kita penuhi, insya Allah kita menjadi seorang perempuan yang salihah. Akidahnya selamat, ibadahnya benar, akhlaknya papa atau anaknya sempurna, gitu ya Ibu. Nah, kemudian kalau kita bicara as-salihah, kemudian qanitat. Qanitat itu apa Ibu? Perempuan yang taat. Bagaimana sih taat kepada suami? Apakah semuanya yang beliau minta kepada kita harus kita lakukan? Ingat Ibu, wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah, taat pada Rasul itu mutlak. Kata wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri. Tapi pada ulil amri, siapa ulil amri? Pemimpin. Siapa pemimpin? Pemimpin di rumah tangga kita adalah suami. Pemimpin dalam masyarakat adalah orang yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin di situ.
ketaatan kepada pemimpin itu bersyarat. Ya, kalau ketaatan pada Allah dan Rasulnya mutlak, tapi ketaatan kepada pemimpin atau suami itu bersyarat. Apa? La ta'atu fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau suami memerintahkan kepada kita sesuatu yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, tidak ada ketaatan kepadanya. Berarti ketaatannya bersyarat. Ya, ibu-ibu seperti itu. Jadi ketaatan kita kepada suami ini dijelaskan dalam banyak hadis. Ibu-ibu, di antaranya adalah ketaatan dalam hal ibu-ibu. Ya, kalau di hadis itu di sini di hadis yang tadi kita baca itu, istri mukminah yang menyenangkan apabila ia memandang. Nah, ini juga menyenangkan. Berarti ini urusannya apa, Bu? Menyenangkan jika dipandang. Urusannya apa ini? Fisik. Ya, urusannya fisik. Apa yang dia pandang, dilihat oleh mata, apa yang tercium oleh hidungnya, apa yang didengar oleh telinganya, apa yang keluar dari lisan kita yang dia dengarkan. Itu seperti itu. Maka istri yang qanitat, salihat, qanitat ini menjaga apa-apa yang menjadi kesukaan suami. Maka ibu-ibu itu tidak dilarang berhias, tidak dilarang dia untuk seksi gitu, malah harus, tetapi tempatnya tersendiri. Maka ibu-ibu hukum aurat itu kalau di dalam rumah kita berbeda-beda. Kalau di ruang tamu ketika ada anak-anak, ada khadimat, auratnya itu adalah leher sampai lutut, gitu ya. Jika semuanya mahram. Tapi kalau ada khadimat atau karyawan yang bukan mahram, tetap harus tertutup. Itu di dalam. Kalau keluar lagi ke teras, ke garasi yang kelihatan dari luar, maka harus lebih sempurna lagi menutupnya. Tetapi semakin ke dalam, semakin masuk ke kamar, maka hukum itu semakin tidak berlaku. Kenapa yang ada di situ hanya suami istri? So, silahkan. Nah, gitu kan? Maka kalau sudah masuk kamar, hukum-hukum itu sudah banyak yang semakin ringan, ibu. Masalah aurat itu semakin ringan. Bahkan ketika suami istri menanggalkan pakaiannya, malaikat pun keluar dari kamar. Gitu kan? Seperti itu. Nah, ini perlu diperhatikan apa yang dipandang oleh suami, yang dicium oleh ibunya, gitu ya, ibu-ibu. Maka ibu perlu untuk memiliki keterampilan memanage diri dalam hal tersebut, ya, ibu-ibu. Jadi apa ya, ibu-ibu, tidak kemudian kalau kita sudah punya anak, gitu ya, apa adanya dan lain sebagainya, tidak perlu. Jadi istri itu memanage rumah tangganya, memanage dirinya, tapi suami yang harus memberikan fasilitasnya. Nah, itu tak dalam konsep Islam. Kita yang manage, kita yang ngatur, tapi yang nyiapin fasilitasnya adalah suami. Sampaikan kalau kita butuh parfum, sampaikan kalau kita butuh skincare, ya, sampaikan. Walaupun dalam hal ini nanti ada hadis menyatakan mencukupkan itu sesuai dengan kemampuan, ya, sesuai kemampuan, ya. Jadi menyenangkan dilihat, taat saat diperintah. Saat diperintah apapun, kecuali perintahnya adalah melampaui Allah dan Rasul, gitu ya. Kemudian tidak menyelisihi suami berkait dengan dirinya, keluarganya, dan harta. Kadang-kadang kita kalau terhadap suami, kadang-kadang kita sudah bisa menerima beliau apa adanya, gitu ya, ibu-ibu, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Yang sering terjadi menyelisihi itu ketika berkaitan dengan keluarga besar. Dan ketika kita harus terlibat dalam keluarga besar, ini juga menjadi potensi peluang adanya konflik di dalam suami istri, gitu ya, ibu-ibu. Nah, ini juga nanti kita lebih banyak dialognya di sini. Nah, kalau kita petakan, ibu-ibu, berkait dengan apa itu ketaatan kepada suami, salihah, qanitat, dan hafizah.
dan menjaga kehormatan suaminya, termasuk menjaga hartanya ketika beliau tidak bersama kita. Hafidhah, menjaga gitu ya. Nah, dalam hal ini ketika diletakkan, salah satu bentuk kewajiban istri pada suami di sini adalah lebih banyak di rumah, berdiam di rumah. Ya. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Surah Al-Ahzab ayat 33. Bahwa hendaklah kalian lebih banyak berada di rumah-rumah kalian. Karena memang fitrahnya perempuan itu adalah ratu di dalam rumahnya. Sosialitas kita itu lebih banyak di rumah memang seperti itu. Maka Allah perintahkan pada istri-istri Nabi dan istri orang-orang mukmin, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Hendaklah kalian lebih banyak berada di rumah-rumah kalian, tetapi tidak dilarang kalian itu keluar dengan syarat wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan tabarruj seperti tabarrujnya perempuan-perempuan jahiliyah zaman dulu. Tabarruj itu bukan hanya dandan atau bersolek, bukan. Tabarruj itu lebih pada menampilkan diri supaya kita menjadi pusat perhatian. Jadi tabarruj itu ya bisa bersolek, bisa pakaian, bisa sikap, bisa perilaku, bisa suara. Jadi tabarruj itu dari kata sama apa katanya dengan al-buruj. Ada surah al-buruj di 130 gugusan bintang. Bintang itu kalau jauh, meskipun jauh kelihatan. Jadi seorang perempuan yang tabarruj itu dia tuh beda sendiri. Entah suaranya yang layu-layu, entah pakaiannya yang jadi pusat perhatian, entah dandanannya yang memang menyolok yang membuat orang jadi memperhatikan, atau bau parfumnya yang kemudian menyenangkan orang, atau perilakunya seperti berjalan berlenggak-lenggok gitu ya. Tabarruj itu. Kan ketika kalian keluar rumah jangan bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Ya, ibu-ibu ini di bab penutup aurat akan dibahas lebih luas ya. Kemudian aplikasi dari beberapa hal tadi kewajiban pada suami itu yang berikutnya adalah taat ketika suami membutuhkan kita di atas ranjang. Walaupun ini juga sering Bu, bahkan dijadikan undang-undang. Ketika seorang suaminya memaksa istrinya untuk melakukan hubungan badan, kalau kita mau melaporkan itu dalam undang-undang positif masuk dalam undang-undang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Padahal Ibu, ketika kita melayani suami kita tidak ikhlas pun, itu dapat tahu. Kenapa? Ibu suka mut-mutan kan? Suka meriang kan? Ibu? Artinya ketika kita melayani suami kadang-kadang kita sendiri nggak pengen gitu. Tetapi ketika suami mengajak harus kita lakukan. Kenapa? Itu langkah penyelamatan. Cara kita menyelamatkan beliau. Karena laki-laki itu memang salah satu syahwatnya itu harus terpenuhi supaya apa? Litaskunu ilaiha. Dia merasa tentram terhadap kita. Apalagi kalau dia ada gangguan di luar. Melihat sesuatu di luar, melihat perempuan yang menari misalkan, atau dia melihat tontonan, melihat bacaan yang kemudian syahwatnya teraktivasi, kemudian dia pulang menemui istrinya untuk menyalurkan hasratnya, sementara istrinya sedang tidak mood, maka apa yang harus dilakukan? Layani. Walaupun mungkin kita sekedar menyenangkan beliau, kita sendiri tidak. Maka ketaatan terhadap suami itu tidak mensyaratkan adanya keikhlasan. Taat saja sudah mendapat pahala, apalagi ibu-ibu ikhlas, pahalanya double, gitu ya. Jadi memang satu hal kita berat melakukan. Misalkan suami harus bantu keluarganya, atau suami diberi beban lebih oleh keluarganya, pasti kita berat. Tapi kita ya sudah kalau gimana lagi, kita ikhlaskan. Itu tidak berdosa. Kenapa? Taat tidak mengharuskan ikhlas
suami itu juga harus berusaha menyenangkan istrinya. Pernah saya tuh ada seorang ibu konsultasi di RKI di Rumah Keluarga Indonesia itu, dia menyampaikan, Bu Nurul, saya menikah dengan suami itu 20 sekian tahun, tetapi katanya saya belum pernah tahu apa yang orgasme. Ya kan kita yang lihat ada yang begitu. Jadi kenapa? Ini saya cepat selesai. Dan ketika selesai ya sudah, dia hanya ngurus dirinya sendiri dan saya tidak tahu bagaimana. Jadi kalau di majelis itu teman-teman nggak suka rame kalau sudah bab ini dibahas. Beliau hanya diam saja, tidak mengerti. Dan begitu banyak wanita-wanita itu yang tergolimi oleh suaminya dalam hal ini. Padahal hubungan seksual itu ibu, bukan kalau kata Imam Al-Ghazali, itu bukan hanya masalah kesenangan itu, tapi ada dampak fisik, kesenangan terhadap fisik. Karena hormon-hormon itu ya, kemudian ada dampak terhadap psikis. Itu juga memberatkan. Maka kalau sebagian ulama itu menyampaikan bahwa hubungan seksual itu adalah kenikmatan surga yang disegerakan oleh Allah itu. Bagaimana kalau yang menikmati hanya sebelahnya nggak ngerti? Ini perlu dijelaskan dalam masalah hak dan kewajiban. Kalau istri disuruh taat, suami harus tahu di mana dia harus bisa menyenangkan istrinya, kan gitu. Harus seimbang. Nah ini banyak yang tidak paham, Bu. Laki-laki juga banyak yang tidak paham. Bab ini belum bab-bab yang lain. Belum bahwa asiruhum bil ma'ruf, perlakukan istrimu itu dengan ma'ruf, itu bab-bab yang luar biasa. Yang hari ini banyak sekali para laki-laki yang tidak paham, ya ibu-ibu. Kemudian tidak dalam hal ini komitat, ya, dalam hal komitat tadi taat ketika dia diajak diranjang. Kemudian tidak mengizinkan orang lain masuk ke rumah kecuali dengan izin suami. Ini bab hafidhah. Bab hafidhah, dia menjaga diri. Jadi kalau kita mau terima tamu, apalagi laki sampaikan ke suami. Ya, ini mau ada saudara muda di sini, gimana ya? Ya udah, nggak apa-apa, berarti dapat izin. Tapi kalau suami, aku nggak suka sama saudaramu yang ini, aku nggak suka sama temenmu yang ini, jangan diberi kesempatan untuk datang ke rumah kita, karena itu membuka pintu-pintu setan. Kalaupun tidak terjadi hubungan yang tidak dihalalkan, kita akan menyakiti hati pasangan kita. Kalau nggak diizinkan datang ke reunian, ya kan nggak usah datang ke reunian gitu ya. Reunian itu banyak pembuka CLBK reunian. Cinta lama bersemi kembali. Jadi sudah tua-tua, tapi yang diingat masa SMA-nya gitu loh, Bu. Maka kalau nggak penting nggak usah gitu. Bukan kemudian kita memutus silaturahim. Silaturahim itu ada prioritasnya. Kalau sekiranya menyambung tali silaturahim tapi kemudian terjadi kemaksiatan, kita ambil yang mudaratnya yang kita jauhi gitu kan, seperti itu ya. Jadi kemudian termasuk taat adalah tidak puasa sunnah kecuali atas izinnya. Jadi kalau suami sedang di rumah, gitu, kalau kita jadwal saum sunnah itu izinlah dulu, izinkan tidak. Karena bersama suami itu wajib, sedangkan puasa sunnah itu sunnah di bawah hukumnya. Ya. Kemudian tidak berinfak atas izin suami jika yang kita pakai adalah harta suami. Ya, tapi kalau kita punya harta sendiri tidak usah, tidak perlu. Tapi ahsan tetap dikomunikasikan. Siapa tahu ada keluarga suami yang lebih butuh infak kita. Maka infak kepada orang yang terdekat itu pahalanya lebih dari infak kepada orang lain. Kenapa? Kalau infak kepada orang lain, bersedekah pada orang lain, kita dapat pahala satu. Tapi kalau kita berinfak pada kerabat kita atau kerabat suami, kalau kerabat suami kita bisa dapat 3 pahala. Pahala berinfak, pahala silaturahmi, pahala menyenangkan hati suami. Banyak yang begitu. Kalau infak pada keluarga kita begitu, dapat pahala infaknya, dapat pahala silaturahmi.
menyambung hubungan silaturahmi. Ya, kemudian menjaga kehormatan. Ini juga bagian dari hafidhah. Menjaga kehormatan diri kita, menjaga kehormatan suami kita. Termasuk menjaga kehormatan ini adalah tidak membicarakan kekurangan pasangan. Tidak membicarakan masalah hubungan ranjang kita di luar. Itu juga menjaga hafidhah. Itu ya ibu-ibu. Jadi jangan sampaikan pada orang kalau suamiku tuh gini loh, tipe orangnya. Gitu kan. Kita kadang-kadang tanpa sengaja membuka aib-aib. Suamiku tuh baik gitu. Kecuali ibu membicarakan keburukan orang atau ghibah itu ada yang halal, ada yang diizinkan. Kapan? Saat di hadapan hakim ketika memutuskan sebuah perkara, maka boleh kita buka aib orang. Yang kedua, ketika kita mencari solusi kepada orang yang ahli, misalkan pada konselor, pada guru ngaji, pada psikolog, yang kita ingin mencari solusi dari persoalan kita, sehingga orang yang akan ahli yang akan memberikan saran pada kita itu harus tahu persoalan kita seperti apa. Ya. Dan itu harus terjaga ibu. Termasuk kalau tadi ibu menyampaikan, Bu Alfi menyampaikan peran saya di P2 itu kasus itu banyak ibu di situ. Tapi kami punya kode etik, tidak boleh menyampaikan kasus itu hanya kepada wartawan, kecuali kasusnya viral duluan. Ya, karena di situ banyak sekali kasus-kasus yang baik ibu. Kalau saya menyampaikan biasanya hanya studi kasusnya saja, ya kasus seperti ini. Tapi siapa pelakunya, di mana, korbannya siapa, kejadiannya di mana itu harus kita tutup. Apalagi di dalam hubungan suami istri. Ya, masya Allah ya. Ini kemudian menjaga kehormatan yang tadi hafidhah. Kemudian termasuk wanita dan sholihat adalah bersyukur dengan pemberian suami dan ibu. Bersyukur dengan apa yang sudah beliau berikan kepada kita, dan tidak mungkin kalau kita misalkan memang dari keluarga lebih berada atau kita lebih punya banyak materi, kemudian kita sering memberi pada suami atau pada keluarga suami, jangan diungkit-ungkit. Karena itu bisa menggores marwah suami. Ikhlaskan, itu pahalanya banyak loh untuk ibu-ibu ya. Seperti tidak mengungkit pemberian kita kepada suami ataupun kepada keluarganya seperti itu. Kemudian ibu-ibu dalam konteks sholihat, hafidhah dan komitat ini adalah tidak menyakiti dan membuatnya marah, itu termasuk di dalamnya, dan berbuat baik kepada orang tua dan kerabatnya. Nah ini kan masih ada yang saling menyakiti ya ibu-ibu. Kalau kita dengan mertua itu pastilah ada ketidakcocokan ya, pasti ada ketidakcocokan. Tapi bagaimanapun posisi itu kita itu kalah dengan mertua. Apapun kondisi kita kalah. Mending kita tidak melayani karena kalah posisi kita kalah. Walaupun mereka tetap akan menanggung kezaliman mereka sendiri, gitu kan, seperti itu ya. Kemudian tidak meminta dicerai atau ditalak kecuali dengan alasan yang hak. Itu juga bagian dari komitmen. Maka ada hadis yang menyampaikan jika seorang perempuan meminta talak atau cerai dari suaminya tanpa alasan yang hak, alasan yang dibenarkan atau alasan yang syar'i, maka dia haram untuk mencium bau surga. Tetapi talak itu halal, artinya Allah menurunkan syariat. Kenapa? Karena bisa jadi itulah solusi terakhir. Maka kalau seseorang bercerai dengan perceraiannya itu ternyata akan membawa kemaslahatan lebih banyak, maka cerai itu halal, diizinkan oleh Allah walaupun dibenci. Rasul pun pernah mentalak satu istri. Siapa tuh? Hafsah
satu. Karena Hafsah ini keras kepala. Kita tahu kan dia kayak apa. Anaknya juga kayak gitu. Jadi dia keras kepala, susah diaturnya. Kemudian terjadi sebuah peristiwa dan kemudian Rasulullah menjatuhkan talak satu. Tapi apa yang terjadi? Turun Jibril membela Nabi. Malaikat Jibril membawa salam dari Allah, ya Muhammad, rujuk istrimu kembali. Suruh rujuk. Kenapa? Hafsah taat pada Allah dalam ibadahnya. Dia itu rajin salat malam, hafid 30 juz. Dia penjaga Al-Quran, disebut perempuan penjaga Al-Quran. Maka salah satu kemuliaan ini tidak kemudian mengurangi sisi kelemahannya sebagai istri. Maka ketika Rasulullah sudah jatuhkan talak satu, Jibril turun rujuk dan kembali menikah lagi, bukan menikah, dirujuk. Ya. Beda rujuk dengan nikah ya Bu, maaf ya pada sisi ya. Nah di situ dari rujuk itu hanya pada masa iddah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, ibu, kewajiban kita pada suami adalah berkabung ketika beliau wafat. Berkabung. Berkabungnya berapa lama? 4 bulan 10 hari. Kemarin ada teman saya cerita ini. Teman beliau itu suaminya meninggal. Tapi suaminya ini tidak menyenangkan ketika itu. Jadi dia tertekan dengan suami itu. Ini ketika suaminya wafat dia gembira. Karena suaminya tolim. Jadi ketika suaminya wafat dia gembira. Cuman dia marah. Kenapa? Kenapa masih ada 4 bulan 10 hari aku tidak boleh kemana-mana? Aku harus di rumah gitu. Tadinya aku sudah senang ketika lepas dari suaminya. Tapi kenapa Allah masih kasih hukum 4 bulan 10 hari? Agar difahamkan itu di dalam surah Al-Baqarah 234 ya ibu, tentang masa iddah bagi yang wafat seperti itu. Sebab itu menjaga kesucian. Ada yang seperti ini Bu, bertahan sampai akhir hidupnya dengan kondisi tidak ikhlas mendampingi suaminya, tapi dia bertahan untuk menjaga keluarga. Ada yang seperti itu. Begitu suaminya wafat dia berbahagia, lepas dari jebakan laki-laki yang boleh. Ada yang seperti itu ya. Maka yang terakhir sebagai bentuk kewajiban kita pada suami itu adalah berkabung jika beliau wafat lebih dulu ya. Kemudian kalau berkenaan dengan hak kita, mau selingkuh ya. Seling aja ya. Oh diseling nggak ya ibu? Termin 1 masih tentang kewajiban ya. Jadi sudah selesai tadi ya Bu ya. Jadi implementasi dari solihat Wanita dan hafidah ya. Solihat, hafidah dan terakhir tadi wanita. Baik.